Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah di Lampung, jalan rusak di Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi sorotan publik. Jalan dipenuhi kubangan lumpur sehingga sulit dilalui kendaraan. Suhu ekstrim melanda Kabupaten Pale. Produksi getah karet menurun hingga 50%. Sampah di tempat pembuangan sampah sementara kawasan Seberang Ulu 1 Palembang menumpuk. Warga resah karena tumpukan sampah juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Tidak hanya di Lampung, baru-baru ini jalan rusak di Kabupaten Ogan Komering Ilir juga menjadi sorotan publik karena kondisi jalan yang berlumpur membuat kendaraan kerap terjebak hingga berjam-jam. Hal itu dikeluhkan masyarakat sebab hal itu mengganggu roda perekonomian masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kayaknya Lampung menjadi trending topik di Indonesia sekarang ya. Setelah Lampung, kini video jalan rusak di Kabupaten Ogan Komering Ilir beredar di media sosial dan menjadi sorotan warga. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Cengal dengan Kota Kayu Agung rusak parah. Bahkan kendaraan sulit melintas dikarenakan jalan dipenuhi lumpur. Ada juga pengendara motor yang jatuh ke dalam lumpur. Kondisi jalan seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun sayang, jalan ini belum tersentuh perbaikan dari pemerintah kabupaten. Akibatnya jalan semakin parah dan nyaris terputus. Selain sering mengakibatkan kecelakaan, jalan rusak juga menyebabkan pengendara terjebak hingga berjam-jam. Padahal jika kondisi jalan normal, jarak Kecamatan Cengal menuju Kota Kayu Agung dapat ditempuh selama 4 jam. Ada antrian dari pagi Pak, sampai kemalaman. Sampai malam. Ya itu normalnya itu datang ke utama. Tujuannya ini mau kemana maksud kami? Ke Palembang. Kalau jalan bagus itu biasanya berapa hari, Pak? Ya, kalau jalan bagus ya biasanya cuma 4 jam, 5 jam datang. Ya. Warga pun berharap pemerintah setempat dapat segera memperbaiki jalan rusak. Inilah akses yang anu. Baca jalan. Kalau hujan main inilah. Main inilah hujan. Ya harapan kita kalau pacak minta ada bagus sih jalan. Secepatnya Pak ya. Iya. Agar akses mau ke kecamatan Pak ya. Iya, akses kecamatan. Kondisi jalan seperti ini dinilai merugikan warga karena dapat mengganggu roda perekonomian masyarakat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang penjaga gerai minuman di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Palembang menjadi korban penyiraman air keras oleh orang yang tidak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka bakar di tubuhnya. Kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan mengejar pelaku. Satreskrim Polrestabes Palembang terus menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap seorang penjaga gerai minuman siap saji di Palembang. Upaya mengungkap identitas pelaku pun terus dilakukan, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti. Meski begitu, polisi belum menemukan titik terang siapa dan apa motif pelaku tega menyiram korban dengan air keras. Pihak kepolisian memastikan akan mengungkap kasus ini dan terus memburu pelaku hingga tertangkap. Dalam kondisi masih dapat menjelaskan, memberikan informasi kepada kami, keterangan yang bersangkutan menjelaskan memang juga tidak mengenali tersangka yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dan permasalahannya apapun juga yang bersangkutan belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami sudah mendalami pengaduan maupun pelaporan yang ada, kami mencoba mendalami saksi-saksi maupun barang bukti yang bisa mendukung daripada peristiwa pidana yang terjadi. Ya. Sementara itu, korban Desi Andriani yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bari kini telah diperbolehkan pulang. Pihak keluarga berharap polisi dapat segera menangkap pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sudah buat laporan di Polrestabes. Buat laporan. Nah, semenjak ini kejadian ini keluarga kita nih ngalami luka apa aja nih? Luka bakar, sedang disiram air keras. Itu. Kasus penyiraman air keras ini sendiri terjadi pada Jumat pekan lalu di kawasan Kiai Haji Wahid Hasyim, Seberang Ulu 2 Palembang.
Korban yang saat itu tengah berjaga tiba-tiba didatangi oleh pria yang tidak dikenal dengan sepeda motor. Pelaku menyiram air keras ke tubuh korban hingga korban menderita luka bakar di bagian wajah, tangan, dan kakinya. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sampah di tempat pembuangan sampah sementara kawasan Seberang Ulu 1 Palembang menumpuk. Kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat membuat sampah berserakan hingga ke ruas jalan. Bahkan tumpukan sampah ini sering dikeluhkan warga karena mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Sudah hampir sepekan, sampah di tempat pembuangan sampah sementara kawasan Jalan Fakih Usman Seberang Ulu 1 Palembang menumpuk. Bahkan tumpukan sampah berserakan hingga ke badan jalan. Hal ini mulai mengganggu warga setempat sebab tumpukan sampah ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Warga kini resah karena sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah sementara tidak hanya sampah rumah tangga warga sekitar, namun juga warga lain yang sengaja membuangnya di tempat ini. Untuk memperbaiki kondisi ini, warga meminta agar sampah bisa diangkut setiap harinya. Sampah ini ngembeknya agak kurang, Bu. agak terlambat. Sampai berapa hari sampai numpuk? Kadang-kadang 5 hari. Numpuk gitu. Iya. Jadi warga kami ini resah masalah sampah ini. Maksudnya jangan sampai 5 hari ngembeknya, setiap hari. Oh, minta setiap hari gitu, Bu. Jadi nggak nganggu lingkungan. Dengan pemerintah kota, Bu. Iya, itu. Masalahnya sampah ini bukan dari kami, baik. Sampah dari mana, Bu? Seluruh yang lewat nguntal ke sampah, yang di mana-mana pembuangan sampah masyarakat bukan di sini, baik. Oh, jadi dijadikan satu di sini. Jadi ya. dijadikan satu sini. Warga khawatir jika tumpukan sampah ini dibiarkan dapat menimbulkan bibit penyakit dan mengganggu kesehatan warga sekitar. Untuk itu, warga berharap persoalan sampah di wilayah ini dapat ditangani secara serius oleh pemerintah Kota Palembang. Dedy Irwansyah melaporkan dari Palembang. Informasi selanjutnya untuk Anda, kondisi trotoar di dekat Pasar Palimo Palembang dikeluhkan pedagang dan pengguna jalan. Sebab selain kondisinya rusak parah, trotoar ini sering dipenuhi sampah dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Seperti inilah kondisi trotoar di dekat Pasar Palimo, Kecamatan Munding, Palembang. Rusak dan berlubang sehingga tidak layak untuk digunakan oleh pejalan kaki. Selain itu, jika hujan turun, terdapat genangan dan kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu pedagang yang berjualan di sekitar wilayah ini mengaku resah, sebab trotoar juga sering dipenuhi sampah sehingga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Sudah lama ini. Kira-kira lah berapa lama? Ada tahunan lah. Tahunan. Nah, dampaknya cak mana nih, Bu? Hah? Dampaknya cak mana, Bu? Sampah penuh kalau pagi. Ngadap sini, Bu, sini lah sini. Pagi itu penuh paginya. Ya. Nah itulah kamu tolonglah bersih-bersih itulah, kami jualan ini susah. Nah, tahu tak baunya kadang tuh. Bau juga ya? Iya, baunya bukan bau lagi. Pedagang dan pejalan kaki pun berharap pemerintah dapat segera memperbaiki trotoar yang rusak agar trotoar ini bisa kembali digunakan oleh pejalan kaki. Yanwar Ihrom melaporkan dari Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.